Assalamualaikum. Mbak Cucu. Waalaikumsalam. Matur nuwun Kiai rawuhipun. Enjing-enjing sampun nyelakaken tindak mriki kala wau. Nggih, sami-sami kula nggih remen begitu mriki. Hatur nuwun sanget. Ngaten. Lak nggih mboten kapok to dolan mriki? Insyaallah akan selalu datang. Insyaallah kula nggih kehormatan menika keluarga kami panjenengan kersa rawuh, kersa memberi tausiah di sini ini merupakan energi bagi kami dan kru kami. Nggih untuk tetap istiqomah. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua lah. Amin, amin, amin. Nggih menika mangke tetap saya minta gungan panjenengan untuk ngasih tausiah yang kebetulan nanti kita tempatnya wonten mriko. Ngaten nggih. Siap mangke. Nggih. Didhawuhi napa mawon siap. Aku lha ingkang malu menika dawuhi dos pundi. Yang terang mari masalah-masalah dakwah di Karanganyar khususnya menika mari kita upayakan bersama ya Kiai. Nggih. Nggih, mangke dados mangke di sana kita ada beberapa mimbar tausiah itu ada yang mimbarnya di rumah utama, ada wonten mriku, ada kira-kira nanti 8 mimbar yang bisa kita pakai. Tausiah. Ya kebetulan mangke hari ini di sana di mimbar yang kelima. Nggih. Ya monggo Kiai, monggo. Nggih. Nggih. Menika kok remen tanaman apa pribadi? Kok wadah tanaman ada yang berbuah, ada yang tidak nih. Oh, ngaten. Napa niki? Saestu Kiai. Hobi napa? Saya itu remen sangat tanaman, apalagi tanaman-tanaman yang ada di dalam Quran. Ada referensinya lah kira-kira ngaten wonten buah tin, wonten anggur, ada kurma, terus ada menika jeruk, itu insya Allah kan buah-buah yang disebutkan dalam Quran. Ngaten napa leres ngaten to Kiai menika? Bahkan ada anjuran untuk menanam. Bagi barang siapa yang menanam apapun dan tanaman itu dimanfaatkan orang lain itu menjadi sedekah. Bahkan dicuri orang lain pun menjadi sedekah. Dicuri pun menjadi sedekah. Bahkan ketika ada burung atau hewan lain yang yang memakannya itu juga sedekah untuk makanya penanaman tanaman itu luar biasa penghargaan Rasulullah kepada orang-orang yang kersa nanam. Ya, alhamdulillah panjenengan termasuk bersedekah banyak insyaallah. Amin. Suatu saat nanti kita ajak di kebun saya di Komplek Kandang Kebo. Komplek Kandang Kebo juga saya menanam beberapa tanaman dan nanti bisa tausiah di sana. Istilahnya nanti tausiah di outdoor lah kira-kira ngaten. Kalau hari ini kan nanti kita di indoor. Kita ada beberapa media ngaten. Siap insyaallah. Nanti di outdoor dan tadi menyinggung tanaman tadi alhamdulillah rumah saya ini dikunjungi oleh burung-burung yang luar biasa banyak. Alhamdulillah. Menjadi sedekah kagak panjenengan. Amin. Satu lagi Kiai. Jadi luwak pun itu berani masuk di ruang makan saya. Begitu ada apa itu pisang, langsung dimakan dia. Berani sekali. Terutama kalau malam Kiai. Jadi kalau malam luwak kan binatang malam. Jadi kadang-kadang saya sengaja ada 2 potong pisang itu saya taruh di meja makan dia natan. Sip lah. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Semua binatang itu perlu disedekahi. Kasih makan katanya. Nah, nanti suatu saat nanti tanaman-tanaman yang ada sini nanti banyak sarangnya ngaten Kiai. Mungkin ngaten. Tapi ada beberapa yang emprit sudah mulai untuk bersarang ngoten mriki ngaten. Nggih, monggo Kiai, monggo. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para YouTubiah yang sangat saya cintai dan saya banggakan, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel kita, channel yang sangat kita cintai bersama, yaitu channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Pada pagi hari ini kebetulan yang rawuh adalah Kiai Husaini Hasan
Matur nuwun Kiai rawuhipun. Nggih. Ini sudah keberapa menika Kiai nggih? Sudah kathah nggih pokokipun ngatur nggih. Atau ngitung ya. Mboten ngitung nggih. Muga-muga nanti masih tetap berlanjut untuk memberi pencerahan kepada khususnya masyarakat di Karanganyar. Nggih. Para YouTuber yang sangat saya hormati, di akhir-akhir ini jagat media, baik media sosial maupun maksud saya media online dan offline, itu diramaikan sekali oleh pemberitaan tentang masalah penyerangan Israel terhadap negara Palestina. Mestinya penyerangan ini ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, pada pagi hari ini kita kami mengundang Kiai untuk berbicara masalah sikap kita menghadapi invasi ini sebagai umat muslim. Ngaten Kiai mangke taufiknya. Dan yang lebih utama bahwa Pemda Kabupaten Karanganyar melalui suratnya dari Bapak Bupati, Bapak Juliat Mono nomor 900-1833.1.2 itu menghimbau kepada ASN atau kepada masyarakat untuk mengumpulkan dana buat membantu kemanusiaan di Palestina. Karena harus ada support semacam itu dari negara manapun, terutama negara muslim. Ngaten Kiai, dengan segala hormat kami persilahkan, tetapi sebelum panjenengan memberi tausiah kepada para YouTuber semuanya, jangan lupa untuk like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada kolega-kolega Anda, kepada kerabat-kerabat Anda. Ngaten Kiai, dengan segala hormat kami persilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Para YouTuber yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kembali kita dipertemukan dalam channel kita yang kita cintai ini. Salawat serta salam selalu senantiasa terlipat curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan siapapun yang dalam hatinya selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian mewujudkan cintanya dengan selalu mengikuti sunnahnya. Selanjutnya memperhatikan apa yang terjadi saat ini. Meskipun saat ini juga sudah mulai ada kejahatan senjata, tetapi beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan oleh seringkali ulah dari Zionis Israel yang Masya Allah menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Kita tahu bahwa Palestina itu adalah negeri yang merdeka sebetulnya, tetapi dari dulu selalu ada Israel itu Masya Allah luar biasa kurang ajarnya, sehingga kita perlu bersikap. Dan kita orang-orang yang jauh dari Palestina tentu harus ada kepedulian. Bentuk kepedulian itu macam-macam. Salah satunya yang paling disarankan, yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW paling tidak adalah doa. Makanya di setiap sholat kita, kalau memungkinkan kita melakukan kunut nazilah untuk kemenangan orang-orang Palestina, untuk terhindarnya orang-orang Palestina dari penindasan ini. Karena yang namanya penindasan oleh siapapun, dimanapun, kepada siapapun adalah sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, kemanusiaan, dan seterusnya. Yang ini adalah sekali lagi bertentangan utamanya dengan agama kita. Karena agama kita mengajarkan menjadi orang-orang, menjadi apapun harus menjadi rahmat untuk semuanya. Oleh karenanya penjajahan, kemudian penyerangan yang tidak sah adalah merupakan sesuatu yang perlu ditentang dan bahkan perlu ada ada support untuk orang-orang yang tertindas dimanapun, hatta termasuk yang di Palestina. Dan kita tahu di Palestina itu mayoritas adalah Muslim, meskipun tidak Muslim semua, ada juga yang Katolik, ada juga yang Kristen, tetapi mayoritas mereka adalah Muslim. Dan sebetulnya di negara manapun ketika ada penindasan kita juga harus peduli.
apalagi kalau mayoritas adalah orang-orang Muslim. Seperti di Palestina, kita sekali lagi ada kewajiban minimal sekali lagi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah doa. Kemudian kepedulian itu bisa kita juga lakukan dengan tadi sebagaimana himbauan dari Pak Bupati kita sangat perhatian kepada Palestina dan ini luar biasa, perlu kita apresiasi. Beliau menganjurkan untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan orang-orang Palestina. Alhamdulillahnya Indonesia secara keseluruhan itu sangat peduli kepada Palestina karena memang sejarah kemerdekaan kita pun yang pertama mengakui kemerdekaan kita ya orang Palestina. Bahkan ada seorang agniya, seorang yang kaya dari Palestina dulu menyumbangkan hampir semua hartanya untuk keberlangsungan Indonesia. Ini luar biasa. Oleh karenanya bukan hanya kita dalam rangka balas budi kepada orang-orang Palestina, tetapi ini adalah sesuatu yang merupakan anjuran agama, di mana kita harus sekali lagi harus peduli. Dan kepedulian itu tidak cukup hanya meskipun minimal doa, tetapi tidak cukup itu. Tapi kepedulian itu adalah dengan sikap juga. Dan sikap ini bagi orang-orang tertentu yang punya suara untuk selalu mensuarakan untuk kepentingan Palestina ini. Dan perlu untuk kita, orang-orang awam, orang-orang Indonesia, rakyat biasa, tentu sekali lagi penggalangan dana untuk mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Termasuk, alhamdulillahnya di sana sudah ada berdiri beberapa rumah sakit Indonesia untuk kepentingan orang-orang Palestina. Perlu juga diketahui bahwa di Palestina sendiri ada istilahnya? Ada faksi-faksinya. Di sana ada Hamas, di sana ada Fatah dan seterusnya. Ya di mana mereka selalu juga kadang-kadang masih berselisih. Tapi lepas dari itu, yang jelas yang kita protes, yang kita harus musuhi adalah Zionis Israel. Bukan Bani Israelnya, tetapi Zionis Israelnya. Jadi gerakannya. Kalau orang-orangnya masih ada kans untuk menjadi Muslim. Karena kita tahu banyak juga orang-orang Yahudi atau keturunan Yakub yang menjadi Muslim. Itu banyak bahkan menjadi tokoh. Akan tetapi bagi orang-orang yang sekarang ini atas nama negara Israel atau gerakannya disebut gerakan Zionis, ini Masya Allah ini biadab dan selalu sangat keras terhadap orang-orang Palestina. Ini adalah sesuatu yang perlu disikapi dengan benar. Dan kita sendiri tidak cukup hanya bersikap hanya suara. Karena banyak di antara kita memanfaatkan momen ini untuk kepentingan politik tertentu. Tentu ini sangat tidak baik. Oleh karenanya sikap orang Muslim terhadap orang Muslim Indonesia khususnya terhadap Palestina ini harus tulus. Tulus dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada kepentingan apapun kecuali kepentingan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepentingan untuk menjawab apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW bahwa kita harus peduli kepada sesama kita. Dan kepedulian itu harus kita wujudkan dengan tindakan nyata. Salah satunya dengan doa dan yang lain-lain. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita kembangkan. Kita semua kemarin dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa. Itu salah satunya wujudnya adalah, hasilnya adalah bagaimana kepekaan hati kita, kepekaan kemanusiaan kita kepada manusia. Kita semua harus memanusiakan manusia dalam arti yang sesungguhnya. Bahwa selama akhir-akhir ini, negara-negara yang kita harapkan bisa memusuhi secara total kepada Zionis Israel ini, bahkan kadang-kadang ada perundingan-perundingan yang saya kira kita agak dilemahkan. Oleh karenanya sikap yang paling penting, terutama bagi kita orang Indonesia, bagaimana juga menganjurkan, menghimbau kepada saudara-saudara kita negara-negara yang mayoritas Muslim yang lain seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan seterusnya, Mesir dan seterusnya, bagaimana mereka harus bersikap terhadap Zionis Israel. Karena sekali lagi mereka ini luar biasa kejam dalam hal ini. Tanpa perhitungan kemanusiaan mereka hanya sekedar mengejar keuntungan secara materi, secara fisik, mengembangkan daerahnya dan seterusnya. Dan ini yang perlu kita tentang, dan kita sekali lagi tidak harus bersikap, dan sikap itu harus
tulus, sekali lagi harus tulus. Tidak ada kepentingan politik di dalamnya. Karena sekali lagi kepentingan politik ada wadahnya sendirilah. Jadi sikap kita jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kita ini tidak cukup euforia saja, tetapi benar-benar langkah nyata. Salah satunya adalah alhamdulillah Kabupaten Karanganyar ini mayoritas memberikan sumbangan yang kemarin ya cukup lumayan, tetapi meskipun masih jauh lah dari apa yang terjadi di sana, tetapi paling tidak ada kepedulian. Dan kepedulian ini tidak hanya terukur dari banyaknya dana yang dikumpulkan, tetapi kepedulian dalam arti keterikatan kita. Zaman Rasulullah SAW dulu, bahkan zaman Umar dan seterusnya, ketika ada sesuatu yang terjadi dengan orang Muslim di satu tempat, maka sikap yang paling selalu dikembangkan oleh Rasulullah SAW sekali lagi adalah doa, dan Rasulullah SAW menganjurkan doa dengan kunut nazilah, dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan bahkan Umar ibnu Khattab suatu saat ketika berkhutbah Jumat, beliau sampai bisa mengkomando tentara kita, tentara Islam yang didolimi oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Luar biasa. Oleh karenanya hadirin, kepekaan ini perlu kita asah dan perlu kita selalu bersimpati dan berempati kepada orang-orang yang tertindas dimanapun, utamanya orang-orang saat ini yang jelas adalah orang-orang Palestina. Orang Islam, kata Rasulullah SAW, adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Islam. Tetapi hadis ini sebetulnya masih ada kelanjutan. Sayangnya Islam ini akan hancur dengan orang-orang Islam sendiri. Oleh karenanya kita perlu sadari, kita perlu kembali mempelajari agama dengan benar, dari sumber yang benar, sehingga kita dalam bersikap ini betul-betul tidak hanya formalis Islam, tetapi benar-benar mempraktekkan Islam ini menjadi karakter, atau yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan sebagai tahakkuk, menjadi satu sikap yang benar-benar menjadi karakter kita. Karena karakter orang Islam yang sesungguhnya ya seperti Rasulullah SAW, dan contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu terhadap siapapun, Masya Allah, luar biasa baik. Hatta terhadap orang-orang yang non-muslim sekalipun. Oleh karenanya ini sekali lagi Palestina, meskipun tidak semuanya muslim, ya tetap harus kita bela. Dan itu siapapun, karena kemanusiaan itu tidak memandang agama. Tetapi dalam hal ini kebetulan sekali mereka adalah mayoritas Islam, sehingga perlu kita bela mati-matian, dalam arti dengan langkah kita yang benar, dan kemudian kita benar-benar semuanya kita lakukan. Karena mereka adalah orang-orang Islam, dan kita tujuan utamanya adalah li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan, meninggikan kalimat-kalimat Allah di muka bumi, terutama di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada orang-orang Palestina di dalam menghadapi cobaan terhadap serangan ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan mereka. Dan kalau dalam satu doa doa yang dikembangkan oleh orang-orang Islam dalam hal ini, yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam qunut nazilah, adalah halik kafarata wal musyrikin. Jadi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghancurkan orang-orang kafir yang memusuhi Islam, orang-orang musyrik yang senantiasa memusuhi Islam. Dalam hal ini kita secara khusus, kita khususkan untuk mudah-mudahan Allah menghancurkan Zionis Israel. Dalam hal ini Zionisnya, bukan Bani Israelnya. Karena Bani Israel kalau masih hidup, masih punyakan untuk menjadi orang baik, menjadi orang Islam. Tetapi gerakannya mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang Palestina memperoleh kemenangan dalam arti yang sesungguhnya. Karena saat ini, hari ini, atau beberapa hari yang lalu, telah ada gencatan senjata, itu saja Palestina sudah merasa sudah sangat senang. Tetapi lepas dari itu sebetulnya kita umat Muslim Indonesia kepingin Palestina itu merdeka di negerinya sendiri utamanya, dan mudah-mudahan bisa menguasai juga Baitul Maqdis, sehingga benar-benar Baitul Maqdis itu di bawah pemerintah Palestina, sehingga kita ketika berziarah ke sana agak lebih bebas, mau Jumatan bebas dan seterusnya. Kalau sekarang ini kan masih dikuasai oleh Zionis Israel.
Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada rakyat Palestina dan menghancurkan Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita di dalam kunut-kunut nazilah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala segera memenangkan umat Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan ada tidak ada kelompok yang bisa lebih tinggi dari Islam. Mudah-mudahan itu segera terwujud dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi orang-orang Islam yang benar-benar, yang betul-betul Islam dalam arti yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan umat Islam secara keseluruhan, terutama di Palestina, antara Fatah dan juga Hamas, menjadi satu kesatuan yang kuat, menjadi satu kesatuan yang solid, sehingga bisa menghadapi Zionis Israel untuk menghancurkan mereka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kiai.